Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Jadi, terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Esa Cahyaning Putri dan rekan saya Vina Munafisatul Ulia. Di sini, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai dakwah perspektif hadis. Oke teman-teman, simak sampai habis ya videonya. Semangat! Selanjutnya, materi yang kami bahas ini merujuk pada pembahasan mengenai pandangan hadis terkait dengan dakwah. Oleh karena itu, kami selaku pemateri membagi materi ini menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama adalah pandangan dan hukum dakwah menurut hadis, yang kedua, metode dakwah sesuai dengan hadis, dan yang ketiga adalah prinsip dakwah berdasarkan hadis. Materi yang pertama adalah pandangan hadis terhadap dakwah. Ada beberapa pandangan hadis mengenai dakwah, di antaranya yang pertama adalah Imam Muslim dari Abu Sa'id Khudri yang meriwayatkannya sebagai berikut. Barang siapa di antara kamu melihat kemungkaran, maka hendaklah ia mencegah dengan tangan. Jika ia tidak sanggup dengan demikian, maka dengan lidahnya. Dan jika tidak mampu, yang demikian itu adalah selama-lamanya iman. Hadis riwayat Muslim. Nah, dari hadis di atas dijelaskan bahwa ada beberapa cara yang bisa digunakan seseorang untuk melakukan dakwah. Yang pertama adalah mencegah dengan tangan atau kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang. Maksudnya adalah dengan jabatan seseorang yang dianggap mampu digunakan sebagai salah satu cara dakwah dengan memanfaatkan wewenang yang dimilikinya. Yang kedua adalah dengan menggunakan lisan untuk berbicara tentang kebenaran yang ditunjukkan kepada orang-orang yang melakukan kemungkaran. Dan yang ketiga menggunakan hati. Cara ini merupakan opsi yang terakhir dengan cara menolak kemungkaran dengan hatinya atau keimanan yang masih tersisa dalam hatinya. Yang kedua adalah hadis dari Abu Asim diriwayatkan oleh Imam Bukhari sebagai berikut. Telah bercerita kepada kami Abu Asim Ad-Dahlak bin Makhat telah mengabarkan kepada kami Al-Auza'i telah bercerita kepada kami Hasan bin Attiyah dari Abi Kabsyah dari Abdullah bin Amru bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sampaikanlah dariku sekalipun satu ayat dan ceritakanlah apa yang kalian dengar dari Bani Israel, dan itu tidak apa. Dan siapa yang berdusta atasku dengan sengaja, maka bersiap-siaplah menempati tempat duduknya di neraka. Nah, berdasarkan hadis tersebut, Nabi memang menyuruh untuk sahabat-sahabatnya ini menyiarkan apa yang telah beliau ajarkan kepada para sahabat-sahabatnya yang terdahulu. Nah, dalam konteks ini jelas jika dakwah merupakan sebuah kewajiban yang harus dilakukan dan dilestarikan oleh kaum muslimin. Selanjutnya adalah hukum dakwah berdasarkan hadis. Hukum dakwah ini mengacu pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Sa'id Khudri yang telah disampaikan di awal tadi. Nah, mengacu pada hadis tersebut, ada 2 hukum dakwah yang telah ditetapkan, yaitu hukum secara khusus yang memiliki maksud bahwa pelaksanaan dakwah ditetapkan sebagai sebuah kewajiban yang hukumnya fardu kifayah, karena hal ini disebabkan adanya semua orang itu tidak bisa disamaratakan. Maksudnya, tidak semua orang ini memiliki potensi sebagai mubalik dan dapat melakukan atau melaksanakan dakwah dengan baik. Dan hukum secara khusus yang diperuntukkan oleh orang-orang yang memiliki keterbatasan dalam kemampuan berdakwah, misalkan bisu, tuli, dan lain sebagainya. Selanjutnya, penyampaian materi akan dilanjutkan oleh rekan saya, Vina Munafisatul Ulia. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan sebelumnya. Materi selanjutnya yaitu tentang metode dakwah berdasarkan hadis dan prinsip dakwah berdasarkan hadis. Metode sendiri punya arti.
cara atau teknik yang digunakan agar sesuatu yang diinginkan dapat tercapai dengan baik. Sedangkan metode dakwah dapat diartikan sebagai cara yang ditempuh dai dalam menyampaikan sebuah dakwah agar berjalan dengan lancar sesuai apa yang diinginkan dai. Metode dakwah yang dijelaskan dalam Al-Quran sebenarnya terintegrasi dengan metode dakwah yang ada dalam hadis, sehingga dapat dipahami bahwa hadis merupakan salah satu landasan metode dalam melaksanakan dakwah selain didasarkan kepada metode dakwah yang dilaksanakan Rasulullah dengan menyebarkan agama Islam. Konsep seperti ini merupakan modal utama bagi para dai, sehingga pemahaman terhadap metode dakwah yang terdapat di dalam hadis sangat diperlukan untuk pencapaian hasil yang lebih optimal dengan persentase keberhasilan dakwah mencapai taraf yang signifikan. Ada 3 pembagian metode dakwah menurut hadis. Yang pertama, metode dakwah al-hikam, yang kedua mau'idhah hasanah, dan metode yang terakhir mujadalah hasanah. Metode dakwah al-hikmah adalah pendekatan dakwah yang dilakukan dengan cara persuasif dan memberi motivasi yang dapat membuka alam pikiran seseorang yang sedang didakwahi. Dalam contoh hadis yang terdapat dalam makalah kami, dijelaskan bahwa seseorang pemuda telah melakukan hubungan badan dengan istrinya di siang hari saat bulan Ramadan. Pemuda itu lantas menanyakan kepada Rasulullah apa hukum yang akan dia dapatkan setelah melakukan perbuatan tersebut. Rasulullah kemudian memberikan solusi terhadap pemuda tersebut dengan tetap memperhatikan kondisi sosial mat'unya. Dari sini dapat disimpulkan bahwa dalam penetapan sebuah hukum atau solusi tidak semata hanya memandang kesalahannya saja, tetapi juga melihat bagaimana kondisi mat'unya. Metode dakwah yang kedua yaitu mau'idhah hasanah. Mau'idhah hasanah yang berarti memberikan nasihat yang baik kepada seseorang tanpa menyinggung perasaan. Pada kasus yang terdapat dalam makalah, ada seorang pemuda meminta izin kepada Rasulullah untuk berzina. Kemudian Rasul menjawab dengan mencoba untuk mengajak berpikir pemuda tersebut dengan memberinya beberapa pertanyaan yang membuat pemuda tersebut berpikir, sehingga menghasilkan sebuah pandangan baru bahwa zina merupakan sesuatu yang hina. Rasul menanggapi pertanyaan pemuda dengan logika tamsil atau perumpamaan tanpa memberi jawaban baik positif maupun negatif, dan apabila dikaji lebih jauh, ditemukan 2 tujuan pokok dari sikap demikian ini, yaitu pertama memahamkan mat'u akan tujuan dan esensi ajaran agama, yang kedua menghidupkan naluri kebaikan yang sebetulnya telah ada dan tertanam dalam jiwa manusia. Metode dakwah yang terakhir yaitu mujadalah hasanah. Syekh Muhammad Abduh mengemukakan bahwa thariqah dakwah mujadalah atau diskusi dapat digunakan untuk dakwah pada golongan yang tingkat kecerdasannya dalam kategori pertengahan antara golongan awam dan golongan yang tingkat kecerdasannya dalam kategori tinggi. Kasus pada hadis dalam makalah mencerminkan cara dakwah mujadalah hasanah, karena peristiwa itu menceritakan seorang mat'u yang bertanya kepada dai perihal amalan yang paling utama untuk dikerjakan. Konsep metode ini identik dengan dilakukannya dialog demokratis yang mana tidak ada pemaksaan pemahaman kepada orang lain. Materi selanjutnya yaitu tentang prinsip dakwah berdasarkan hadis. Prinsip merupakan suatu pernyataan fundamental atau kebenaran umum maupun individual yang dijadikan oleh seseorang atau kelompok sebagai sebuah pedoman untuk berpikir dan bertindak. Dalam dakwah juga terdapat prinsip yang harus diperhatikan oleh seorang dai saat melakukan dakwah agar materi yang disampaikan dapat diterima dengan jelas oleh mat'u. Ada 5 prinsip dalam dakwah menurut hadis. Yang pertama, membesarkan hadis sebelum menjelaskan. Yang kedua, memperkenalkan jenis ilmu sebelum memberi ilmu. Yang ketiga, memudahkan bukan menyulitkan. Yang keempat, memberikan contoh dan bukti keteladanan. Dan yang terakhir, masalah pokok sebelum masalah kecil. Prinsip yang pertama, membesarkan hadis sebelum menjelaskan. Maksudnya,
Seorang dai harusnya menyampaikan kabar gembira dan motivasi terlebih dahulu sebelum memberi ancaman ketika berdakwah. Hal ini dilakukan agar para mat'u tergerak hatinya untuk berusaha menjadi lebih baik lagi tanpa perasaan takut. Ketika dai terburu-buru memberikan sebuah ancaman ketika berdakwah, akan menyebabkan seorang menjadi takut sehingga berpikiran bahwa agama Islam itu sangat kejam. Prinsip yang kedua itu memperkenalkan jenis ilmu sebelum memberi ilmu. Ada beberapa tahapan dakwah yang selalu dilakukan, yaitu yang pertama tahap pengenalan terhadap pola pikir, tahap pembentukan, dan tahap aksi dan aplikasi. Seorang dai harus memberikan penjelasan terhadap objek dakwahnya sebelum ia memberikan tugas dengan berbagai beban di perjalanan. Prinsip yang ketiga yaitu memudahkan bukan menyulitkan. Ketika berdakwah, dai harus memudahkan mat'unya. Salah satu upaya yang bisa digunakan dai untuk mempermudah adalah terkait gaya bicara, pemilihan bahasa, dan metode penyampaiannya. Dai harus memperhatikan bagaimana kondisi objek dakwah baru, kemudian dapat menyampaikan sesuai dengan kondisi para mat'u. Prinsip yang keempat itu memberikan contoh dan bukti keteladanan. Sejatinya, keteladanan itu dimulai dari diri kita sendiri. Sebelum melakukan dakwah, dianjurkan untuk mengamalkannya terlebih dahulu sebelum membaginya kepada orang lain. Tujuannya adalah supaya orang yang didakwahi merasa yakin terhadap apa yang dilakukan dai. Ketika dai dapat memberikan contoh lewat tindakannya sendiri, ini akan menambah keyakinan bagi pendengarnya. Dan prinsip yang terakhir yaitu masalah pokok sebelum masalah kecil. Dakwah dilakukan secara bertahap. Rasulullah menyuruh Mu'adz untuk memulai dengan yang paling dasar pokok dalam Islam, yaitu dalam akidah, di mana ia diperintahkan untuk mengajak orang-orang Yaman untuk membaca 2 kalimat syahadat. Sekian dari presentasi kelompok kami. Jika ada salah kata yang disengaja maupun tidak sengaja, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.